Iya, saudara, beberapa waktu yang lalu saya em, membuat VT yang menunjukkan bahwa ada kesamaan watak antara tiga kelompok ini ya, SSY, Polemikus Islam, dan juga Katrom dalam hal mencaplok ayat Alkitab secara liar dan kurang ajar untuk mendukung ajaran mereka yang tidak karu-karuan, tipu-tipu mereka yang luar biasa menggelikan itu. Saya juga telah menunjukkan bahwa dari Alkitab itu terlalu banyak dasar untuk menunjukkan bahwa Bunda Maria itu juga adalah orang berdosa, mengalami kebejatan total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC Indonesia Channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan ya. Perseteruan antara Katolik dan Protestan itu makin menjadi-jadi. Setelah sebelumnya kita melihat bagaimana perseteruan antara pemuka agamanya, Romo Patris Allegro serta Romo Alphonse melawan Deki Ngadas dan juga pendeta MEM, pendeta Budi Asali dan sebagainya. Dan kita tahu selain pemuka agamanya, banyak juga pengikut-pengikutnya, jemaat-jemaatnya yang saling berbalas pantun dan makian. Dan yang terbaru teman-teman, ini nggak kalah sadis ya. Ada satu pemuda dari pihak Protestan tentunya, ini membuat sebuah video yang luar biasa sadis, luar biasa nggak pakai otak kalau saya bilang. Ya, langsung di sini saya katakan, ini orang nggak pakai otak. Bayangkan teman-teman, mengaku sebagai Protestan, tetapi mengatakan Bunda Maria, bahwa ya ini Bunda Maria teman-teman, dikatakan bejat total. Kalian bayangkan, Bunda Maria yang begitu diagungkan oleh teman-teman Katolik, oleh orang-orang Kristen pada umumnya, dan termasuk oleh pihak Muslim. Ya, kita pihak Muslim sangat meninggikan Bunda Maria, ibu dari Yesus atau ibu dari Nabi Isa. Sedangkan manusia satu ini dari pihak Protestan mengatakan bahwa kebejatan total dari Maria. Bayangkan, Maria bejat total. Ini sadis sekali teman-teman. Dan buat teman-teman yang Protestan ya, ini biar kalian tahu, salah satu perbedaan Protestan dan Katolik yang paling besar adalah cara mereka memandang Bunda Maria. Bagi orang Katolik, Bunda Maria adalah Theotokos, Bunda Allah, Ibu Tuhan. Sedangkan bagi Protestan, Bunda Maria hanyalah orang yang ditumpangin, ya, hanya dipergunakan rahimnya untuk melahirkan Yesus yang Maha Suci. Itulah kita bisa lihat posisi Bunda Maria di Protestan itu jarang sekali dibahas. Bahkan lebih sering dibahas Paulus. Ya, setelah Yesus, Paulus, para rasul lebih sering. Bunda Maria sangat jarang. Kalian bisa dapati di khotbah-khotbah gereja, Bunda Maria itu sangat jarang. Nanti dekat-dekat Natal baru sibuk, baru dibahas. Itu pun dibahas karena Bunda Maria melahirkan Yesus. Kalau enggak, ya enggak. Ya. Jadi menurut pemuda satu ini, saya nggak tahu nama aslinya apa, tapi nama akunnya Almofu. Ya, Almofu. Di mana dia mengatakan bahwa ya Bunda Maria ini ya hanya orang yang berdosa, bukan orang suci, orang berdosa ini. Nah, ini kacau teman-teman ya. Ini kacau dan kita coba dengarkan dulu pernyataan dari Almofu ini. Dan saya akan berikan juga ya video tanggapan dari Katolik. Ya ini dari Katolik yang resmi. Dan nanti kita jelaskan sudut pandang dari pihak Muslim sendiri ya. Jelas-jelas di pihak Muslim itu Maryam itu sangat ditinggikan, sangat dimuliakan. Bahkan umat Muslim lah yang membela Maryam yang difitnah. Yang difitnah oleh orang-orang hamil tanpa suami. Karena orang zaman dulu kalau ada yang hamil tanpa suami, itu pasti dibilang berzina. Sampai sekarang juga sama ya. Kalau ada tetangga kalian perempuan, tiba-tiba hamil, nggak ada suaminya, pasti kalian bilang penzina dia. Dan di Islam lah yang membela Maria. Islam sangat membela Maria, sedangkan manusia satu ini ngakunya Kristen Protestan, tapi merendahkan Maria. Yang nggak tahan dia bilang apa? Katolik, Saksi Yehova, dan Islam, ya itu sama, agama asal-asalan. Wah luar biasa ya. Kita dibilang agama asal-asalan, padahal dia sendiri yang paling asal-asalan. Nggak sadar. Oke, kita dengarkan dulu.
Iya, saudara, beberapa waktu yang lalu saya membuat VT yang menunjukkan bahwa ada kesamaan watak antara tiga kelompok ini ya, SSY, Polemikus Islam, dan juga Katrom dalam hal mencaplok ayat Alkitab secara liar dan kurang ajar untuk mendukung ajaran mereka yang tidak karu-karuan, tipu-tipu mereka yang luar biasa menggelikan itu. Saya juga telah menunjukkan bahwa dari Alkitab itu terlalu banyak dasar untuk menunjukkan bahwa Bunda Maria itu juga adalah orang berdosa, mengalami kebejatan total, tetapi dia juga adalah orang saleh yang memang dipilih ya, orang berdosa yang dipilih, dipanggil dan dijadikan saleh oleh Tuhan. Dan dalam hal ini untuk Bunda Maria adalah diberikan kehormatan untuk melahirkan juru selamat, begitu ya. Tapi bahwa dia adalah orang berdosa, ya. Lalu beberapa hari yang lalu saya dikirimi satu link video yang saya lihat sebetulnya itu menggelikan dan tidak layak ditanggapi. Tetapi karena itu memang berisi praktek yang sudah saya pernah sebutkan, yaitu mencaplok ayat Alkitab secara sembarangan, maka saya ingin menunjukkan atau mengutip saja di sini. Saya tidak tunjukkan videonya, saya kutip saja. Orang itu mengatakan bahwa Bunda Maria bukan orang berdosa. Jadi siapapun yang mengatakan Bunda Maria orang berdosa itu sesat, menolak Tuhan dan sebagainya. Ini omongan yang kelihatan memang muncul dari mulut yang otak dan hatinya gelap dan sesat total. Seluruh pikiran dan mulutnya itu hanya penuh dengan kesesatan, dan ini betul-betul gelap total. Dan saya bisa mengerti itu karena memang dia ada di dalam gereja yang modelnya seperti itu. Dia membantah atau mencoba membantah bahwa Maria tidak berdosa ya, itu dengan menggunakan dua alasan. Yang pertama, dia mengatakan karena Maria harus mengandung Yesus yang suci, maka Marianya harus suci. Dan itu konsekuensi logis menurut dia. Nah, kalau si botol itu lihat video ini, dia harus memperhatikan ini ya, bahwa itu bukan konsekuensi logis, itu asumsimu. Sebaliknya, konsekuensi logis dari asumsimu adalah kalau harus mengandung Yesus yang suci, maka Marianya harus suci. Maka untuk mengandung Maria yang suci, maka mama dan bapaknya Maria juga harus suci. Dan supaya bapak dan mamanya Maria suci, maka kakek nenek Maria juga harus suci. Dan begitu terus seluruhnya ditarik mundur, sampai yang terakhir adalah Adam dan Hawa harus suci. Dan itu jelas menunjukkan konsekuensi logis yang sama sekali sesat. Atau ajaran itu sama sekali sesat. Yang kedua, dia menggunakan Injil Lukas, pasalnya yang pertama, ayat 43, di mana Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Dia lalu menggunakan ayat ini sebagai dasar untuk mengatakan bahwa Maria itu tidak berdosa. Nah, saudara yang bisa membaca, bisa mengerti sebuah kalimat, saudara bisa lihat sendiri di bagian mana ayat itu membicarakan tentang dosa dan tidak berdosa. Sama sekali tidak. Tapi kenapa ayat seperti begini digunakan untuk mendukung argumen bahwa Maria tidak berdosa? Ini jelas menunjukkan kesesatan dan kegelapan total dalam pikiran dan hati dari orang-orang itu. Ayat ini sama sekali tidak membicarakan berdosa atau tidak berdosanya Maria. Sebaliknya, ayat-ayat yang membicarakan dosa itu banyak sekali. Kejadian 6 ayat 5, 8, 21, kemudian Roma 3, 23, kemudian Roma 8 ayat Roma 5 ayat 18, 19, dan banyak sekali ayat tentang itu. Dan bahkan Bunda Maria sendiri pun di dalam Lukas pasal 1 ayat 47 mengatakan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi ayat ini sebetulnya menunjukkan bahwa Maria sendiri menyadari bahwa dia adalah orang berdosa, tapi dia bergembira karena Allah itu bermurah hati menjadi juru selamatnya dia. Dan Maria sendiri mengakui itu, tetapi orang-orang sesat itu tidak
peduli dengan pengakuan Maria dan Alkitab. Jadi saudara, hati-hatilah dengan orang-orang itu ya, orang-orang dari kelompok itu, karena walaupun mereka menggunakan ayat-ayat Alkitab, tapi sebetulnya lidah mereka itu berbisa. Pada waktu mereka mengutip ayat Alkitab dan membicarakannya, hati-hati karena bisa saja itu sambil menyemburkan bisa kesesatan mereka. Karena apa yang mereka lakukan ini tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka pada waktu mencobai Adam dan Hawa di Taman Eden dengan memelintir firman Tuhan, dan pada waktu mencobai Yesus dengan memelintir firman Tuhan. Nah, disitulah letak heresimu. Itu bukan pengajaran gereja Katolik. Itu adalah pemikiranmu sendiri. Gereja Katolik tidak pernah menjelaskan atau mengimani seperti yang kau barusan jelaskan, ya. Tidak harus sampai ke Adam dan Hawa kali, ya. Pantasan kalau kamu tetap dalam heresimu. Kamu tidak mengerti kemahakuasaan Tuhan itu luar biasa kalau dibandingkan keterbatasan otakmu, ya. Tuhan Allah itu sangat mampu menjadikan segala sesuatu kudus atau suci pada waktu yang diinginkannya. Masih ingat ketika Musa bertemu dengan semak yang terbakar api? Tuhan berkata, tanggalkan kasutmu karena tanah yang kau injak itu suci. Tanah di mana Musa berpijak itu menjadi kudus sehingga tidak boleh diinjak sembarangan. Tuhan menjadikan tanah itu kudus karena Tuhan hadir di situ. Berikutnya tabut perjanjian. Benda mati itu yang dipanggul oleh bangsa Israel, ada patung kerub di atasnya, 2 loh batu di dalamnya, itu dijadikannya suci, sehingga ketika bangsa kafir mencuri tabut itu dan meletakkan tabut itu ke dalam kuil Dagon, patung Dagon jatuh, kepalanya terbelah, tangan patung tersebut terbelah, dan dia jatuh tertelungkup di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan menjadikan benda mati suci dan kudus karena Tuhan hadir di situ, ya. Contoh yang lain adalah patung ular tembaga dijadikan kudus dan suci oleh Tuhan, sehingga bangsa Israel yang melihat patung ular tembaga itu sembuh setelah digigit ular berbisa. Tuhan menjadikan benda mati, patung ular, kudus, sehingga orang yang melihatnya pun menjadi sembuh setelah tergigit ular berbisa, karena Tuhan hadir di situ. Contoh yang lain, kemah Israel atau tabernakel di mana Tuhan mewujudkan dirinya di dalam. Tidak sembarang orang masuk ke dalam kemah Israel tersebut, hanya suku-suku Lewi saja yang bisa masuk ke dalamnya. Itu bukti bahwa Tuhan bisa menjadikan benda mati kudus atau suci pada waktunya karena Tuhan hadir di situ. Sedangkan benda mati bisa dijadikan kudus dan suci, apalagi manusia, tempat di mana anaknya, putranya akan berinkarnasi, tinggal di dalamnya, dalam rahimnya, dan menjadi manusia, dilahirkan menjadi manusia dengan mengambil darah dan daging manusia yang namanya Maria. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan karena Tuhan hadir di situ. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Maria membutuhkan juru selamat, yaitu tiada lain adalah putranya sendiri, Yesus. Ini adalah iman Katolik. Oleh karena itu, Maria telah ditebus oleh Yesus putranya dengan cara yang unik. Ia sudah dirancang sedemikian rupa untuk menjadi bejana yang suci dan mengandung inkarnasi Allah menjadi manusia. Serta
memberikan daging dan darahnya sendiri untuk menjadi daging dan darah Sang Allah Putra. Logikanya adalah karena Yesus adalah Allah, maka daging dan darah Yesus tidak boleh dinajiskan oleh noda dosa, karena Allah adalah Maha Kudus. Oleh karena itu, daging dan darah manusia yang mengandung Yesus harus dan wajib suci tak bernoda, dan itu terjadi pada waktunya, yaitu ketika ia dikonsepsi dan dikandung oleh ibunya Santa Ana. Ia sudah suci dan tak bernoda untuk mempersiapkan rahimnya sebagai rahim atau bejana yang akan menampung inkarnasi Allah Putra. Katekismus Gereja Katolik nomor 491 mengajarkan sebagai berikut. Dalam perkembangan sejarah, gereja menjadi sadar bahwa Maria dipenuhi dengan rahmat oleh Allah. Lukas 1 ayat 28. Sudah ditebus sejak ia dikandung. Selanjutnya, Katekismus Gereja Katolik nomor 492 mengajarkan sebagai berikut. Maria sejak saat pertama ia dikandung dikaruniai cahaya kekudusan yang istimewa. Lumen Gentium 56. Hanya terjadi berkat jasa Kristus. Karena rahmat putranya, ia ditebus secara lebih unggul. Lumen Gentium 53. Katekismus Gereja Katolik nomor 508 menyimpulkan sebagai berikut. Dari antara turunan Hawa, Allah memilih perawan Maria menjadi bunda anaknya. Penuh rahmat, ia adalah buah penebusan termulia. Sejak saat pertama perkandungannya, ia dibebaskan seluruhnya dari noda dosa asal, dan sepanjang hidupnya ia bebas dari setiap dosa pribadi. Kalau kalian Protestan mengatakan itu tidak mungkin, kawan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan adalah Maha Kuasa. Ia mampu menjadikan segala sesuatu Maha Kudus, Maha Suci. Ya, Bunda Maria sudah dijadikannya suci tak bernoda. Untuk apa? Untuk menyiapkan tubuhnya, menyiapkan darahnya, menyiapkan dagingnya menjadi tubuh dan darah Allah Putra. Ya, ini orang botolnya nggak ketolongan, teman-teman. Dia nggak sadar bahwa dialah yang paling asal-asalan. Dia nggak sadar, teman-teman. Padahal kita semua tahu ya, bagaimana, ya mohon maaf, Protestan itu, kalau dibandingkan dengan Islam dan Katolik, mereka aja nggak menyembah Tuhan kok. Ini menurut Katolik yang ngomong ya. Dari teman-teman Katolik bilang apa? Yang dilakukan Protestan bukan penyembahan. Mana penyembahan itu? Mana beribadah? Mereka cuma nyanyi-nyanyi, dengar khotbah, pulang. Betul tidak? Apa yang dilakukan Protestan? Coba saya tanya. Datang ke gereja, siapa yang perintah? Terus nyanyi-nyanyi, selesai nyanyi-nyanyi, pulang, siapa yang perintah? Terus siapa yang bilang seminggu sekali? Nggak ada kan? Memangnya Allah suruh mereka seminggu sekali datang nyanyi-nyanyi? Nggak ada. Beda dengan Katolik. Mereka ada yang namanya Ekaristi. Ya, Katolik ada yang namanya Ekaristi. Kalau di Islam, kita ada namanya sholat. Islam ada sholat. Ada panduannya. Katolik juga, ya walaupun bukan dari Tuhan, tapi dari manusia, dari bapak-bapak gereja, tapi mereka percaya itu dari Roh Kudus yang membimbing. Ya minimal ada lah gitu. Nggak sembarangan. Kita bisa lihat bagaimana Katolik juga dalam peribadatan, mereka nggak boleh sembarangan. Nah, Protestan apa? Ya mohon maaf saya katakan, harusnya mengaca dulu orang satu ini. Jangan asal bacot. Ya, jangan asal bacot. Terus kalau kita lihat bagaimana posisi Maria, ya Bunda Maria di Islam, ya kalian bisa lihat di Islam jelas sekali. Di Ali Imran ayat 42. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu di antara seluruh perempuan di semesta alam." Bayangkan, melebihkanmu di atas seluruh perempuan. Artinya derajatnya luar biasa. At-Tarim ayat 12.
Demikian pula Maryam, putri Imran, yang memelihara kehormatannya, ya, memelihara kehormatannya. Lalu kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan yang membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, serta yang termasuk orang-orang taat. Memelihara kehormatannya. Jadi jelas di Islam itu, banyak sekali tentang Maryam, teman-teman. Banyak sekali. Islam meninggikan Maryam, Katolik meninggikan Maryam, datang ini si Al-Ghafuri apaan gitu. Dan kita tahu bagaimana Protestan selalu berdalih bahwa Maryam itu orang berdosa. Yes, manusia semua berdosa. Untuk hal ini kita setuju. Untuk hal ini kita setuju ya. Terus dia bilang bagaimana? Bagaimana mungkin seorang Maryam tidak berdosa? Kalau dia tidak berdosa, artinya bapak kakeknya tidak berdosa juga. Kan gitu. Kalau Maryam orang suci, kakek neneknya orang suci. Naik ke atas sampai Adam orang suci. Saya agak bingung gitu. Sejak kapan seseorang jadi orang suci? Barometernya orang tuanya harus suci juga. Coba saya tanya. Ada orang nih, orang benar, hidupnya benar. Orang baik. Apakah orang baik harus punya orang tua baik? Enggak. Banyak orang tua itu bejat, jahat. Anaknya orang baik. Nggak ada hubungan antara anak sama orang tua. Nggak ada, teman-teman. Ini beda dengan sebelah. Kalau sebelah tuh mereka selalu menganggap bahwa ada yang namanya kutu. Kutu yang diwariskan. Bapak mamanya penjahat, anaknya penjahat. Bapak mamanya pejina, anaknya pejina. Begitu juga ke generasi berikutnya. Nah, ini kan kacau. Nggak ada patokan. Yesus orang tak berdosa. Yes, Nabi Umi. Ya, semua Nabi Umi. Tapi bapak mamanya ya belum tentu. Betul. Ya. Dan sekali lagi, manusia itu tempatnya salah. Ini teman-teman harus sadari. Ini beda pandangan antara kita sama mereka ya. Umat Muslim menganggap ya bahwa yang namanya manusia itu tidak mungkin tidak berdosa, nggak mungkin tidak melakukan kesalahan. Manusia tempatnya salah, tetapi kita minta ampun, kita sadar, kita bertobat. Beda dengan mereka, memasrahkan salahnya, ya, memberikan dosa-dosanya kepada orang lain. Mereka katakan apa? Iya, mereka orang berdosa, tapi nggak apa-apa, Yesus yang akan menanggungnya. Mereka tumbalkan Yesus untuk menanggung dosa mereka. Mereka sadar mereka orang berdosa, tapi mereka nggak minta ampun sama Allah. Mereka tanggungkan dosa mereka kepada Yesus. Beda dengan umat Muslim. Kita sadar kita orang berdosa, kita minta ampun sama Allah. Ya, sama-sama tahu kalau kita ini orang berdosa. Bedanya mereka cara instan. Mereka nggak mau bertobat. Mereka mau orang lain yang ditumbalkan. Ini yang nggak benar. Ini yang nggak benar, teman-teman. Kalau kita umat Muslim, ya sudah. Kita minta ampun. Kita sadar, introspeksi diri. Kita berubah. Kalau mereka kan enggak. Dan ini kacaunya. Ini kacaunya para Polikardus ini. Ini yang harus teman-teman garis bawahi, ya teman-teman ketahui. Dan sekali lagi, ya inilah faktanya bagaimana mereka ini ya, saking dendamnya sampai ngomong pun udah ngelantur. Ini kan bentuk dendam dia. Karena dia dendam, ya dia sembarangan ngoceh. Pokoknya nyerang aja Katolik. Nyerang pun nggak ada dasar. Betul nggak? Ya. Terus dia bilang apa? Itu yang sebelah itu kan, kita tahu Katolik maksud dia. Katolik itu nenek moyangnya adalah setan yang menyesatkan Adam dan Hawa. Ih, luar biasa. Saya baru tahu Katolik itu nenek moyangnya adalah setan. Karena setahu saya, kita ini anak manusia, keturunan Adam dan Hawa. Bukan keturunan setan. Kalau dibilang Katolik keturunan setan, dasarnya apa? Kan begitu. Ya, dasarnya apa? Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ini agak kacau memang ya. Dan saya berharap orang seperti ini bisa bertobat. Kalaupun nggak bertobat, ya minimal janganlah menyesatkan orang lain. Janganlah membawa orang kepada kesesatan. Itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.